Iya. Kabeh ya. Kabeh itu yang dhuwur. Iki kan biji kan. Integrasi. Yang turun. Nah, iki putar. Gimana? Iya. Kabeh ya. Kabeh itu yang dhuwur. Iki kan biji kan. Integrasi. Yang turun. Nah, iki putar. Ya, skill kan. Ya, sip. Tinggal lurusin. Maju. Sip. Aku tak mari ngene, kan. Enggak. Bener, turun kau, bener. Ya. Yes. Palangannya gimana mau digarek? Kalau di daerah pinggiran. Ngeri keselamatannya aku. Harus diliput, Pak. Iya, kan ada di YouTube ya. Wah. Putar, Kak. Majuan nih, Bos. Pemasangan mesin bornya. Nih mata bornya ya, seperti ini. Jadi sudah terpasang gearbox ya, alat untuk memutar yang bawahnya itu namanya ini pull up. Jadi ini untuk mengeluarkan air ya.
saat proses pengeboran ya. Oke. Ini bor kepala intan ya. Kepala. Apa kepalanya? Ini sih tingkatannya masih kayak dia. Jadi fungsinya sih Untuk pengeboran. bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan ini saya akan mencoba mereview pengeboran ya, pengeboran air yang bertepatan sekarang ini tanggal berapa ini? Tanggal 4 Maret 2021 ya, yang ada di Yayasan Al Khair. Dan ini salah satu pengurusnya ya, Mbah Jiman. Jadi nanti kita coba review ya dari tahap awal sampai akhir. Dan ini kebetulan ada Pak Pak Watno ya, ini orangnya ya, ini yang ahlinya. Jadi beliau malang melintang ada di proyek-proyek besar ya, biasanya ada di hotel-hotel, apartemen dan lain-lain ya. Kita singkat video kali ini dan kita akan coba sedikit berbincang sama Pak Watno ya. Ya, assalamualaikum Pak Watno. Waalaikumsalam. Ya, jadi ini suasana di sekitar pengeboran ya, dan ini kita langsung temui sama Pak Watno sebagai ya ahli teknisinya, tapi juga bersamaan itu yang CV apa? yang bosnya gitu kira-kira. Ini kan mau dilakukan pengeboran ya, mungkin iya banyak hal yang kita penasaran ya Pak Jiman ya. Nah, ini juga nanti bisa nanya-nanya pengeboran ini jenisnya apa gitu loh, karena kelihatannya kok alatnya besar-besar banget nih kalau kita lihat nih, besar-besar banget. Bahkan ini ada tiang yang tinggi, apa namanya saya nggak ngerti. Juga mesin-mesinnya yang di kanan kirinya ada diesel, ada apa itu, kelihatan roda gigi dan lain-lain. Bisa diterangkan dari awal Pak? Ya. Jadi yang pertama kita untuk mencari air bagus itu dengan alat-alat. Mungkin masker yang dibuka bisa- nggak apa-apa? Dengan alat-alat yang seperti ini, artinya mampu untuk kedalaman Ya. ratusan ya. Karena kalau kita pakai alat yang kecil, itu biasanya kesusahan di bagian casing. Nah, kalau ini insya Allah mampu lah. Untuk Kesalahan. daerah sini, daerah batu, jadi sengaja saya kirim alat yang mampu untuk menghadapi batu-batu ini. Karena untuk mencapai kedalaman, untuk mencapai air yang bagus, itu adalah ketentuannya di casing. Nah, kalau casing ini bisa lebih dari 10, itu akan mencapai bagus. Karena sumber mata air adanya di 32 ke bawah. Oh iya ya. Jadi kalau ada pengeboran 60, tapi casingnya cuma 5, kedalamannya 60, itu percuma. Karena berarti kalau 5 kali 4, 20. Jadi kita masih ngambil permukaan air 20. Kalau ini insya Allah bisa mencapai air, pipa yang 4 in itu 15 batang. Jadi kita ngambil betul-betul sumber bawah. Oh. Nah, untuk mencapai sumber bawah ini kita kirim alat yang besar. Insya Allah kalau untuk Jatimulya, Bekasi dan sekitarnya yang sudah-sudah itu insya Allah bagus. Oh iya. Boleh mungkin sedikit tahu, mungkin ya sudah berapa lama sih gitu kan bergerak di bidang ini, pengeboran ini kan. Mungkin kan pengalamannya ada Ya. kegagalan gitu, barangkali pernah ini mengalami kegagalan. Sudah cukup lama, lebih dari 20 tahun bergerak di bidang pengeboran. Jadi kurang lebih 20 tahun, 20 tahun. 20 tahun, bahkan lebih. Dan saya hampir seluruh Indonesia pengeboran ini. Hampir seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya teman-teman, jadi ini Pak Watno ini sudah begitu lama ya, 20 tahun. Lebih. Jadi mungkin pengalamannya cukup kita yakin dengan ya waktu yang sudah dilalui. Jadi yang mengalami gagal kayak gitu gimana Pak? Kalau mengalami gagal nggak pernah. Nggak Nggak pernah. pernah mengalami gagal, tapi kita Gagal dan itu, terus mungkin dicari lagi mungkin dapat kalau gitu ya? perpanjangan waktu ya, tapi kalau mengalami gagal pindah titik nggak pernah. Ya. Jadi misalkan kok hasilnya keruh gitu kan, atau bau atau gimana gitu kan, terus gimana langkahnya Dibor terus sampai dapat sumber yang bagus. sampai dapat? Jadi nggak pernah
ngebor pindah titik itu nggak pernah. Nggak pindah. Jadi titik itu sampai dicari Betul. di Sampai kedalaman dapat yang berapa itu bisa mendapatkan hasil yang bagus. Jadi karena susunan lapisan bumi itu berbeda. hmm, Berbeda-beda. Jadi itu kalau misalnya dari kita ambil misalnya dari 40 meter jelek, kita nyari 50, 60 jelek sampai 70, 80 dan seterusnya. oh iya iya. Nah, di sini tapi kita juga ada sistem-sistem yang mungkin kita juga harus pelajari gitu loh. Jadi artinya karena dengan lapisan bumi nggak sama, di situ kita berdasarkan pengalaman itu bisa mencari kayak air asin gitu, di mana lokasi titiknya kan gitu. Jadi nggak sama. Misalnya untuk daerah Cikarang sumber mata airnya di mana, untuk Tanah Abang dan sebagainya, untuk Bekasi itu hanya sekitar sini pun udah berbeda gitu loh. Oh iya. Titik-titik. Jadi kita harus bisa benar-benar mencari sumber mata air yang bagus, bukan hanya kedalaman tapi yang bagus. Kira-kira begitu. Oh iya. Ini perlu berapa lama ini untuk pengerjaannya kalau seperti ini nih? Kalau untuk ngeset alat yang cukup besar begini, ngesetnya aja 1 hari, Pak. Ngesetnya 1 hari. 1 hari ngeset. Nanti untuk persiapan lapangan 1 hari, kita bekerja paling 3 hari lah untuk normal pengeboran. 3 hari. 3 hari berarti ditambah setting dan persiapan lapangan 2 hari, 5 hari. Bongkar pasang 1 hari, kurang lebih 1 minggu, Pak. Kurang lebih 1 minggu itu udah bisa dipakai istilahnya. Sudah bisa dipakai. Oh iya. Ini rencana kalau yang sekarang ini kira-kira berapa kedalamannya, Pak? Kalau kemarin sudah tak gambar 60 lost casing, Pak, full. Full 60. casing. Full casing. Oke, dan ini para pekerjanya sedang sibuk ya, lagi persiapan karena ini baru kemarin sore dimulai untuk persiapan merangkai alat-alat ya, mempersiapkan alat-alat ini. Oke Pak. Terus ini ngomong-ngomong nih, kalau biaya ini Pak, kalau biaya Pak berapa sih Pak? Kalau biaya itu relatif, Pak. Relatif. Relatif. Jadi kita di sini melihat dari sisi keadaan, Pak. Oh ya. Misalnya kalau untuk pabrik beda, untuk hotel beda, untuk rumah sakit beda, untuk warga. Yayasan sosial ini Yayasan Pak, ini kebetulan ada di beda. yatim ini. Yayasan sosial beda dan untuk masjid beda. Oh, jadi begitu. klasifikasinya begitu. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ada pertimbangan sosial juga rupanya pertimbangan seperti sosial, itu. Pak, ya, betul. Iya. Oke lah Pak. Ini alat-alat ini mungkin bisa direvisi sedikit nih Pak. Kalau ini apa ini? Ini diesel, ini untuk strumnya, Pak. Jadi ini untuk stromnya ya. Saya ngertinya genset seperti itu ya. Ya. Oh jadi dia nggak nyolok listrik ya? Untuk menggerakkan ini generator, strum untuk nyambung ke motor-motor ini. Oh, Karena jadi motor ini kan semua 3 pas, Pak. Jadi nggak bisa pakai listrik rumahan gitu, nggak bisa. oh ya. 3 pas khusus. Jadi ini stromnya bawa sendiri nih teman-teman ya. Ini- Jadi bawa Ini genset. 20.000 watt. 20.000 watt yang 20.000 dibawa. Kemudian alat berikutnya ini ada yang pakai roda-roda, ini apa ini Pak? Ini namanya wing. Wing. Wing itu untuk menggerakkan naik turun. Wing it. Naik turun. Naik turun. Naik turunnya ini ya. Ya. Ini untuk Nah, naik turun jadi ini ada sendiri. tiang tinggi. Betul. Kemudian ada kayak sumur zaman dulu kalau di kampung mbah saya. Iya. Nah, ya kan? Ini jadi nanti otomatis turun sendiri, naik sendiri. Turun sendiri, Naik sendiri. Jadi Nah, nanti ada alat di sana motor itu untuk menggerakkan putar kanan, putar kiri sendiri. yang mana alatnya yang itu? Yang atas. Oh, gitu. Muter kanan sendiri, muter ke kanan sendiri, naik sendiri, turun sendiri. Jadi yang disebut wing tadi yang ini ya. Bang wing ini. Jadi seperti ini, kemudian ada gigi-gigi, kemudian di sini ada roller ya, seling berapa ini diameternya ini kayaknya Ini setengah in, Pak. setengah in diameter selingnya ya. Jadi nanti ini akan naik turun, ya digerakkan oleh motor ini otomatis. Otomatis. Iya. Berarti yang sedang dipegangin sama yang sedang kerja itu apa Pak? Itu full up, jadi untuk Full up. nembak airnya sirkulasi.
pull up. Sirkulasi air. Oh, pull up untuk menembak sirkulasi air. Jadi itu nanti ngebor, muter sambil disedot. Tembak Tembak ke bawah. Oh, itu nembak ke bawah ya? Sirkulasi. Oh, nembak ke bawah terus Tembak ke bawah di sel ini yang kecil nih. oh yang mana nih? Tembak lagi Jadi di sel diesel yang lagi. kecil ini tembak lagi. Ini gunanya cara bekerjanya untuk sirkulasi. Oh, jadi ini untuk sirkulasi. Dari bak penampungan nembak ke pull up. Pull up keluar balik lagi, diisep lagi, tembak lagi. Jadi Oh sirkulasi. iya. Oke, ini lagi sibuk ya. Nanti kita coba, mudah-mudahan saya masih bisa ada di sini untuk mereview bagaimana nanti proses pengeboran. Syukur-syukur sampai finish akhir ya, air siap minum. Mungkin untuk sementara itu aja ya. Dan di situ bosnya sedang duduk berdiri di sana. Oke, bos Teguh.